Gue percaya lo pernah ngerasain yang namanya kesepian, yaitu lo ngerasa hampa dan sepi di beberapa momen. Gue juga pernah ngerasa begitu kok. Tapi, kalau rasa sepi dan kesendirian itu terus-terusan hinggap dan gak pergi-pergi sampai membuat lo jadi depresi, wadidaw, semoga enggak ya. Sedangkan definisi dari depresi adalah gangguan suasana hati atau mood yang membuat cara berpikir dan berperilaku seseorang berubah menjadi lebih murung, tidak semangat, bahkan muncul ide atau percobaan untuk mengakhiri hidup. Kayaknya uang juga gak bisa melenyapkan rasa sepi. Mungkin kalau cek dari doi bisa tuh. Sejumlah penelitian menemukan bahwa orang yang depresi rentan mengalami penuaan dini pada otak dan fungsi otak. Siapa sih yang pengen begitu? Nah, di video kali ini, gue, Blue3 Indonesia, akan ngasih beberapa cara agar lo bisa ngatasin rasa kesepian yang berlarut-larut supaya nggak berakhir makin parah. Dan semoga bisa cepat hilang kayak uang di akhir bulan. Jadi stay tune, jangan di skip, dan tonton sampai habis agar lo bisa mendapatkan keseluruhan hal yang Blue3 Indonesia. Seperti yang udah dijelasin tadi ya, mengapa lo harus sesegera mungkin menepis rasa kesepian? Ya karena rasa kesepian yang terlalu berlarut itu bisa menyebabkan depresi dan masalah lainnya. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Hal pertama dan sangat penting untuk lo lakukan adalah terimalah dan jangan menyangkal. Maksudnya di sini adalah lo harus jujur pada diri sendiri. Lo harus menerima bahwa lo memang merasa kesepian, bukannya malah mencoba lari dari rasa kesepiannya dengan cara tidur seharian, nonton TV, ngurusin hidup orang lain, nikung teman sendiri, beli bawaan 3 bayar 2, dan kegiatan lainnya. Ingat, menyibukkan diri lo sendiri tanpa mengakui kalau lo emang ngerasa kesepian gak akan pernah bisa dilakukan. Ya oke lah, mungkin akan berhasil, tapi gue yakin hanya sesaat. Jadi itu bukanlah solusi jangka panjang, tapi solusi peang-penjol. Menurut studi yang dilakukan oleh Amir Rokach, penerimaan dan juga refleksi diri itu menjadi salah satu cara untuk mengubah dampak negatif kesepian yang nantinya menjadi lebih positif. Jadi gini, lo harus mencari pemicu yang membuat rasa kesepian itu muncul. Misalnya lo habis pulang dari tempat kerjaan, tapi nggak ada yang nyambut. Misalnya lagi, lo berhasil mencapai sesuatu, tapi nggak ada yang memberikan ucapan selamat. Dan mungkin juga ngeliat doi lagi jalan sama cowok lain. Nah dari situ lo akan belajar untuk memperbaiki cara pandang terhadap diri lo sendiri. Apa yang harus dilakukan pada momen-momen itu supaya lo gak akan ngerasa kesepian gitu. Yang kedua, lo versus kesepian. Ibarat olahraga tinju, lo bisa meninju rasa kesepian. Dalam arti lain, lo bisa ngelawan rasa kesepian. Saat lo ngerasa kesepian, otak akan mengirimkan sinyal yang membuat perasaan itu menjadi mendominasi. Jadi cara melawannya adalah lo harus sadar rasa tersebut itu datang dari persepsi lo sendiri. Ubahlah persepsi itu, jangan sampai menguasai lo. Misalnya nih, ketika rasa kesepian mulai menjangkiti, lo alihkan pikiran lo kepada hal-hal yang bisa membuat lo bahagia. Misalnya, dapat gajian di awal bulan. 3. Buatlah rencana. Ketika lo udah bisa sadar dengan rasa kesepian itu, hal lain yang harus lo pikirkan adalah lo harus membuat plan untuk melawan rasa kesepian itu. Biasanya obat dari rasa kesepian itu sederhana, kayak ngobrol sama orang tua sambil ngeteh, sekedar jalan sama teman deket lo, dan juga gibahin orang tentunya. Itu nikmat banget. Enggak, bercanda. Jadi, buatlah jadwal kapan lo harus ngejalanin plan itu supaya rasa sepi tak akan datang. Jika lo gak punya orang dekat, ya coba deh lo lebarkan dalam tanda kutip sayapmu. Misalnya gabung ke komunitas-komunitas. Yang keempat, pelihara hewan. Penelitian menyatakan hewan piaraan bisa menjadi teman yang menyenangkan untuk lo yang penyendiri. Bahkan nih, menurut penelitian, orang yang memelihara hewan piaraan memiliki skill keterampilan sosial dan komunikasi yang baik. Jadi pilihan ini mungkin juga menjadi salah satu yang patut untuk lo coba. Asal jangan pelihara kenangan menyakitkan dengannya. Itu sakit. Oke. Yang kelima, please kurangi medsos. Studi yang diterbitkan oleh American Journal of Preventive Medicine
Mereka menemukan penggunaan medsos sebenarnya membuat lo lebih merasa kesepian. Ketika lo bermedsos, lo mengira kalau lo itu menjalin relasi, padahal justru sebaliknya. Seorang psikolog bernama Sherry Turkle, dia berpendapat hiperkonektivitas lewat medsos itu bisa membuat orang jadi lebih ngerasa terasing satu sama lain di kehidupan nyata. Intinya kontak langsung itu lebih baik daripada sebatas melalui medsos, karena pada dasarnya manusia itu butuh sentuhan fisik biar ngerasa lebih terhibur dan terhubung. Makanya sering-sering ngedate. Enggak, bercanda. Next. Oke, itu tadi tips-tips yang bisa Blue Tree Indonesia bagikan. Ingat, lawanlah rasa kesepian lo. Jangan pernah ngerasa sendiri, karena yakinlah di luar sana masih banyak orang baik yang mau menerima lo apa adanya. Terima kasih lo udah nonton sejauh ini. Gue minta tolong share video ini ke siapapun agar nggak hanya lo yang ngerasain manfaatnya. Dan jangan lupa beri kritik atau saran lo di kolom komentar tentang video ini dan juga tentang Blue Tree Indonesia. Tulis juga di kolom komentar permasalahan apa yang harus diangkat Blue Tree Indonesia di video selanjutnya. Pergi bareng ke perkemahan sambil lihat alam yang enak dipandang. Jangan pernah ngerasa kesepian karena masih banyak yang sayang. Gue Blue Tree Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya.